Halo, selamat sore teman-teman kolektor uang kuno seluruh Indonesia, khususnya kolektor koin. Sore ini kita akan bercerita tentang uang Soekarno khusus yang diterbitkan untuk Irian Barat dan Riau, biasa disebut dengan rupiah Irian Barat dan rupiah Riau. Jadi untuk Irian Barat dan Riau mereka punya mata uang rupiah yang dicetak khusus untuk mereka sendiri dengan kurs yang berbeda dengan rupiah Indonesia. Yang pertama dari rupiah Irian Barat. Irian Jaya adalah sebuah sebutan yang diberikan kepada bagian Indonesia dari Pulau Papua yang diberikan oleh pejuang Papua yaitu Frans Kaisepo, yang gambarnya itu ada di pecahan 10.000 uang sekarang, yang memiliki singkatan Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Jadi Irian adalah singkatan yang diberikan oleh pejuang Papua tersebut. Nama tersebut kemudian dipakai oleh Presiden Soeharto sebagai nama provinsi yang didirikan di wilayah tersebut. Nama Irian Jaya kemudian dikembalikan menjadi Papua pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Sekitar akhir tahun 500 Masehi, nama yang digunakan oleh para pedagang Tiongkok untuk Papua adalah Tungki. Pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan sebutan nama Janggi. Itu dicatat dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang Pujangga Empu Prapanca. Pada tahun 700 Masehi, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, termasuk pedagang dari India. Para pedagang ini menyebut nama Papua dengan Dwi Panta atau Samudranta, yang artinya ujung samudra dan ujung lautan. Karena memang pada saat itu diyakini sebelah selatan dan sebelah utara dari Pulau Papua adalah lautan samudra. Pada akhir tahun 1300 Masehi, Kerajaan Majapahit menggunakan dua nama, yaitu Wanin dan Seram. Pada abad ke-14, Kepulauan Papua dikuasai oleh Kerajaan Tidore. Nama Papua sendiri berasal dari kata Papaua, yaitu penamaannya oleh Kerajaan Tidore, di mana dalam bahasa Tidore itu berarti tidak bergabung atau tidak bersatu, yang artinya di pulau ini tidak ada raja yang memerintah. Dari sinilah nama Papua berasal. Pada saat itu kondisi Papua mereka bersuku-suku, jadi tidak menyatu dalam suatu kerajaan. Pada tahun 1545 Masehi, pelaut asal Spanyol Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinea atau Nova Guinea, artinya Guinea baru, karena melihat ciri-ciri penduduknya yang berkulit hitam dan berambut keriting sama seperti penduduk yang ia lihat di belahan bumi Afrika bernama Guinea. Berikutnya, pada tahun 1528 Masehi, Alvaro de Saavedra, pimpinan armada laut Spanyol, kemudian memberi nama Pulau Papua Isla de Oro atau Pulau Emas. Dengan penyebutan Pulau Emas ini membuat para pelaut Eropa, khususnya Spanyol, berbondong-bondong mencari emas yang terdapat di Pulau Emas tersebut. Dari sinilah dimulai era kolonialisme. Jadi dari zaman dahulu Papua sudah terkenal akan kekayaan emasnya. Pada tahun 1606 Masehi, ekspedisi Duyfken dipimpin oleh Komandan William Jensen dari Belanda mendarat di Papua. Dan seiring dengan meluasnya kekuasaan Belanda, maka pada tahun 1663 Spanyol meninggalkan Irian Barat karena sudah meluasnya kekuasaan Belanda. Sebagai usaha untuk memperkuat kedudukannya di Papua, pada tahun 1770 Belanda mengubah nama Irian Barat menjadi New Guinea, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda ada dari penamaan sebelumnya, yaitu Nova Guinea atau Nova Guinea. Setelah Belanda meninggalkan Provinsi Irian Barat pada tahun 1963 sampai dengan 1973, maka Presiden Soekarno menandatangani Penpres atau penetapan presiden
pada tanggal 21 Februari 1963, maka diberlakukanlah rupiah Irian Barat yang menggantikan uang gulden Nederland New Guinea yang berlaku sebagai alat pembayaran sah sebelumnya. Kebetulan uangnya saya tidak punya, jadi saya ambil acuan dari katalog uang kertas Indonesia 2015. Jadi uang New Guinea ini bentuknya seperti ini. Ini adalah uang kertas gulden terbitan Belanda yang sebelumnya berlaku sebelum penetapan Presiden Soekarno untuk dicetak rupiah untuk Irian Barat. Pecahan dimulai dari 1 gulden, 2,5, 5 gulden, 10 gulden, dan ada pecahan 100 dan 500. Ini susah didapat dan ini termasuk spesimen seperti ini. Kemudian digantikan oleh rupiah uang kertas pecahan dengan pecahan mulai dari 1 rupiah. Ini seperti ini, Irian Barat. Indonesia pada tahun 64 itu juga punya uang pecahan Soekarno. Ini yang seri rupiah Indonesia. Ini mungkin banyak yang tahu. Ya seperti ini contohnya. Ini rupiah Indonesia. Untuk yang Irian Barat, dia ada desainnya agak sedikit berbeda warnanya. Kemudian dia ada tulisannya Irian Barat seperti ini. 1 rupiah, 2,5 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah. Ini Riau. 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Ini untuk Irian Barat. Semuanya ada tulisannya Irian Barat dengan seri di sini tercetak IB Irian Barat. Saya tidak tahu pecahan lainnya apakah sama. Yang lainnya tampaknya tidak. Jadi serinya mungkin tidak terpaku pada itu. Sedangkan untuk uang koinnya sendiri, untuk koinnya terdiri dari 1 rupiah, 1 sen. Ini pecahan kecil tadi ya. Pecahan 1 sen. Kemudian ada pecahan 5 sen. Ada pecahan 10 sen. Ada pecahan 25 sen tapi saya tidak punya. Ada pecahan 50 sen. Ini yang sudah di NGC. Bagian depan adalah gambar Presiden Soekarno, semuanya sama dengan tulisan Presiden Republik Indonesia. Bawah sini ada Soekarno. Di belakang adalah padi dan kapas dengan tahun cetak 1962. Ini cetak 1962 dengan nominalnya di tengah-tengah. Ini untuk Irian Barat. Gambar Presiden Soekarno depannya. Karena ini dicetak khusus untuk Irian Barat, maka ini hanya berlaku di sana. Dan banyak kolektor-kolektor maupun orang Indonesia yang bahkan tidak tahu kalau pernah diterbitkan uang seperti ini. Ini untuk pecahan 1 sen. Ini semuanya bahan aluminium. Untuk 1 sen ini dia beratnya 0,9 gram dengan diameter 18 mm.
Untuk yang 5 sen dia 1,3 gram, diameternya 20,8 mm. Untuk yang pecahan 10 sen 1,7 gram, 23,5 mm. Ini juga saya punya satu lagi pecahan 10 sen. Mohon maaf, saya tidak punya yang 25 sen. Yang 25 sen bahan aluminium, berat 2,4 gram dengan diameter 26 mm. Untuk yang 50 sen ini 3,1 gram, diameter 29,2 mm. Ada satu lagi pecahan, tapi ini untuk riau, kita bahas nanti. Lalu untuk yang riau, selain Irian Barat juga waktu itu riau diterbitkan rupiah khusus. Kalau riau ini berasal dari kata riuh atau riuh yang berarti ramai, yang kemungkinan berasal dari penamaan rakyat setempat, yaitu Raja Melayu di Bintan, yang kemudian masuk dipindahkan ke wilayah Riau dari Johor ya. Jadi pada tahun 1719 itu, karena kedekatan Riau dengan daerah Malaya yang saat ini adalah Malaysia dan Singapura, masyarakat menggunakan uang dolar Malaya untuk bertransaksi karena banyak kebutuhan masyarakat setempat dipasok oleh para pedagang berasal dari daerah Malaya. Jadi mereka menggunakan uang Malaya untuk mempermudah dan karena ada kesenjangan kurs juga antara rupiah dengan dolar Malaya, maka mereka lebih memilih untuk bertransaksi menggunakan mata uang dolar Malaya. Karena itu pada tanggal 15 Oktober 1963 juga mulai diberlakukan rupiah riau menggantikan dolar Malaya. Karena saya tidak punya juga, saya pakai acuan di katalog seperti ini, dolar Malaya. Ini adalah British Borneo, uang yang digunakan itu daerah Malaya oleh kerajaan Inggris. Terdiri dari $1, $5, $10, $50, 100, 1000, paling besar pecahannya. Juga terjadi kesenjangan, itu adalah 14,7 Indonesia rupiah. Jadi 1 rupiah riau sama dengan 14,7 Indonesia rupiah. Rupiah riau itu hampir sama dengan rupiah Irian Barat, dengan rupiah Indonesia juga. Hanya di sini ada cetakan riau, warnanya sedikit berbeda, kursnya berbeda juga. Ini pecahan riau dari 1 rupiah, 2,5, 5 rupiah, 10 rupiah, 100 rupiah. Nah, untuk pecahan yang kecil sama dengan pecahan IRBA, yaitu terdiri dari 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, 50, dan yang pecahan yang tidak beredar adalah pecahan 2,5 rupiah. Nah, pecahannya dengan bentuknya dengan Irian Barat adalah sama. Yang membedakan adalah bahwa di bagian pinggir ini, untuk yang Irian Barat dia polos, pinggirnya dia polos, tidak ada inskripsi. Untuk yang riau ini sebenarnya yang 10 sen ini adalah punya Riau. Dia ada tulisannya Kepulauan Riau. Saya tunjukkan kelihatan apa enggak ya. Agak sulit kelihatan ya.
di sini ada tulisan Kepulauan Riau. Ya, Kepulauan Riau. Kelihatan ya. Kepulauan Riau. Maka ini adalah rupiah Riau, bukan rupiah Irba. Dengan kursnya adalah 1 rupiah Riau sama dengan 14,7 rupiah Indonesia, karena disesuaikan dengan kurs Malaya. Ya, untuk yang Irian Barat tadi, yang Irian Barat ini kursnya lebih tinggi, ditetapkan yaitu 18,9 rupiah. Jadi 1 rupiah Irian Barat sama dengan 18,9 rupiah Indonesia. Nah, satu pecahan lagi yang tidak jadi beredar di Riau adalah pecahan 2,5 rupiah. Ini uang yang istimewa bagi para kolektor karena ini agak langka, karena dicetak dan tidak jadi diedarkan. Karena pada waktu itu bahan aluminium ini harganya mahal, jadi lebih memilih untuk digunakan kertas yang lebih murah. Ini pecahan 2,5 rupiah. 2,5 rupiah. Ada padi dan kapas 1963, tercetak di situ Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Soekarno. Dan untuk bagian sampingnya ini ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Agak susah kelihatan juga ya. Memang tulisannya tipis di sini, hurufnya kecil. Tulisannya ini mulai dari sini, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini item yang spesial untuk kolektor karena ini tidak jadi diedarkan, sehingga jumlahnya sangat sedikit sekali. Harganya pun harganya agak lumayan tinggi, berkisar antara 2 juta sampai dengan 3 juta. Untuk 1 keping seperti ini kondisi baik. Sedangkan untuk yang lain, untuk Riau memang dia sedikit lebih tinggi harga kolektornya, karena Riau itu hanya 8,5 bulan saja sebelum ditarik lagi, kemudian digantikan dengan rupiah Indonesia. Maka yang beredar di masyarakat, yang disimpan sebagai untuk kolektor, yang masih dipegang oleh masyarakat, tidak ditukarkan dengan rupiah Indonesia, sangat sedikit. Maka untuk harganya juga lebih mahal yang Riau daripada yang Irian Barat. Kalau Irian Barat hampir 8 tahun dia berlakunya. Untuk yang set seperti ini mungkin per biji ya, per keping antara, untuk yang Irian Barat mungkin antara 70.000 untuk pecahan kecil 1, 5, 10 sen, mungkin kurang lebih aja 70.000 sampai 100.000. Untuk yang pecahan besar seperti ini, dia untuk yang polos tanpa grading sekitar 300 sampai 400.000 untuk Irian Barat. Untuk yang Riau mungkin harganya 2 sampai dengan 3 kalinya. Kecuali yang ini Riau, ini harganya sangat tinggi karena memang tidak jadi diedarkan waktu itu. Jadi ini koinnya sangat bagus untuk dikoleksi karena langka, rupiah Riau. Termasuk pattern ini juga untuk yang 5 sen juga dia terdapat versi patternnya atau yang tidak diedarkan. Depannya itu adalah gambar lambang seperti lambang
bagian tengahnya daripada Garuda itu. Saya tidak punya. Ada juga yang gambar 50 sen, belakangnya juga 50 sen. Dua-duanya 50 sen versi patternnya. Harganya juga tinggi, hampir mendekati harga ini. Ya itulah rupiah yang mungkin kita sebagian dari kita tidak tahu bahwa pernah diterbitkan khusus untuk Riau dan untuk Irian Barat. Demikian tentang rupiah ini. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman kolektor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.